Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik Pak. Coba kita di belakang rapikan untuk bajunya. Ya preman saja. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan screening dulu. Coba berdiri dulu semuanya. Berpasangan saja. Dua. Kita bertiga Pak. Baik, bertiga. Kita cuma polpennya. Apa? Polpen. Kalau sepeda Pak kita Polpen. lagi Pak. Polpen. Fokus. Apa? Dia apa? Polpen. Simpan Ini dia. satu kali ya? Simpan ya. Bisa? Ya. Sudah Pak. Yang di belakang itu simpan di ya. Kalau kakak bilang siku pegang siku, kalau kakak bilang sakit pegang perut, kakak bilang ikat perut. Kalau kakak bilang siku pegang siku, kalau kakak bilang perut pegang perut. Tapi kalau kakak bilang sikat pas ambil. Ini uji kecepatan ini. Sikat. Kita mulai. Siku. Perut. Sakit. Siku. Sakit. Bapak dan luka. Fokus. Siku perut. Perut. Siku. Sikat. Ulang. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Fokus. Ulang. Siku. Sakit. Jangan dulu nanti sakit. Sikat. Bapak bagus sekali tapi udah lecet tangan. Baik, itu kita tadi tentang menguji kecepatan. Baik, alhamdulillah, rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Pertama, melakukan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan. Selawat serta salam terbaikkan terus pada baginda Nabi Allah Muhammad SAW dan telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang seperti yang kita saat ini. Sebelum kakak mulai pelajaran,
Muhammad Rahman, Hadir Pak. Densia Regita, Hadir Pak. Dewi Aistia, Hadir Pak. Ferdiansa, Hadir Pak. Dian Satri, Evi Amelia, Hadir. Agnes, Putra, Hadir Pak. Tita Restrianti, Hadir Pak. Muhammad Cahya, Hadir Pak. Nurliana, Hadir Pak. Stella Savitri, Hadir. Sultan Husnul Hidayat, Hadir Pak. Rizal, Hadir Pak. Maudi Amalia. Hadir. Baik, sangat bagus hadir semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran, maka baiknya kita akan berdoa bersama karena untuk kedua kelas. Mungkin doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih untuk kedua kelas. Selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran. Di sini kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Martabat, martabat Pak. Martabat. Masih ingat itu apa martabat? Itu Kehormatan. Kehormatan. Terus aku bisa dia. sekarang kita akan belajar tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Ada yang tahu? Hidup dengan kemuliaan dengan cara apa? Tadi beribadah. Satu. Lagi dari kata-katanya. Sebentar. Contoh yang tadi. Meniti hidup dengan kemuliaan itu bukanlah tentang mencari kekayaan, kekuasaan, dan popularitas. Sebaliknya ini adalah pilihan sadar untuk menjalani hidup dengan landasan integritas, martabat, dan kehormatan. Ini tentang mencari karakter yang luhur, sehingga tindakan kita tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi berdampak pada orang lain yang ada di sekitar kita. Meniti hidup dengan kemuliaan ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengendalian diri, yang kedua prasangka baik, dan yang terakhir itu persaudaraan. Ketiga poin penting ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu ya ayyuhallazina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaktub ba'dakum ba'da. Al-hibbu ahadukum ayakula lahmi atihi ma yatafaqaitumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan, dan janganlah kamu mencari dari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Itulah surah yang menjelaskan tentang 3 poin ini. Yang pertama itu pengendalian diri. Pengendalian diri ini atau kontrol diri, menahan diri dari segala perilaku yang merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah dan tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri ini dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah sarana untuk pengendalian diri. Hal ini berdasarkan dalam hadis Rasulullah, yaitu wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat melihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, hendaklah dia puasa, karena puasa itu akan menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi
sangat jelas pengendalian diri ini dibutuhkan oleh semua umat manusia, umat Islam, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu 3 contoh tentang pengendalian diri ini? Apa saja yang kita lakukan? Secara Sultan, contoh pengendalian diri. Contoh pengendalian diri. Contohnya itu yang pertama kita mengontrol emosi. Terus ada lagi yang mau jawab yang kedua, saudara kita. Contoh pengendalian diri. Contoh pengendalian diri. Ada saja. Ada lagi? Saudara Menahan diri untuk tidak membeli barang dari pribadikan. baik, itu contoh dari pengendalian diri. Terus yang kedua, prasangka baik atau husnuzan. Prasangka baik ini dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positif ini dalam terminologi Islam, dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzan. Husnuzan adalah sikap orang yang berperilaku positif atau sifat orang berpikir positif dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Dari lawan dari sifat ini adalah buruk sangka atau suzan, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang nyata atau bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzan ini dibagi dari 3 bagian. Yang pertama itu husnuzan kepada Allah, kedua husnuzan kepada diri sendiri, dan yang ketiga husnuzan kepada orang lain. Baik, ya, Bapak akan minta 3 bagian ini untuk menyebutkan salah satu contohnya. Dan tahu atau katakan saja. Bersangka baik kepada Allah. Boleh bisa katakan. Untuk bersangka baik kepada Allah itu salah satu contohnya itu jika Allah menurunkan azab atau banjir, itu tandanya berarti kita harus berpikir bahwasanya itu Allah menyadarkan kita untuk bertaubat kepadanya. Baik, tepuk tangan dulu untuk saudara Liza. Dan yang kedua, husnuzan pada diri sendiri. Saudara Anis tadi. Husnuzon kepada diri sendiri itu ketika kita melakukan sesuatu hal terus kita gagal, jangan kita langsung bilang sama diri sendiri bahwa kita itu tidak pantas untuk mencoba lagi. Kita harus bersangka baik sama diri sendiri. Oh, ini kita harus coba lagi, belajar lagi, kita yakinkan diri kita gitu. Baik, tepuk tangan untuk saudara. Dan yang terakhir, husnuzan kepada orang lain. Saudara Mahmud, saudara Rahman. Tahu? Husnuzan kepada orang lain. Prasangka baik. Prasangka baik dengan orang lain. Contohnya yaitu ketika kita mendapatkan nilai yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai harapan dari guru, kita harus beranggapan atau bahwa guru itu tidak sengaja atau menilai yang sudah yang sesuai dengan perilaku kita. Baik, itu jawaban dari saudara Rahman. Kalau saudara Sultan, husnuzan kepada orang lain itu contohnya bagaimana? Baik, kepada orang lain itu contohnya seperti begini Pak. Contohnya mungkin saya ambil contoh seperti Iwan yang keluar malam pergi di belakang rumah orang. Kita mungkin beranggapan oh ini Iwan mau curi ayam. Ternyata Iwan ini ada yang tak ambil gitu Pak contohnya. Baik, itu contoh dari saudara Sultan. Dari apa ya saudara Sultan? Dan yang terakhir itu persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan yang dimaksudkan dalam Islam ini
bukan hanya tentang kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksudkan persaudaraan dalam Islam ini adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Kedua persaudaraan ini sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, serta menjalin hubungan dengan suku-suku lain tidak seiman dan menjalankan kerjasama dengan mereka. Coba sebutkan 3 contoh tentang persaudaraan yang baik, yang tidak memakan persaudaraan sendiri. Persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan atau sama manusia apa Allah. Silakan untuk saudara juga. Salah satu contohnya menurut saya persaudaraan semacam kita mengajak teman kita untuk sholat kalau sudah waktunya. Baik. Ada lagi yang tahu contohnya persaudaraan? Persaudaraan ini tadi kan tentang persaudaraan yang tadi akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Membantu orang yang sedang kesusahan, Pak. Ada lagi? Saudara Rahmat, dari Rahman, contoh. Baik, itu jawaban dari 3 contohnya. Dan terakhir itu kita masuk dengan pertanyaan. Saya akan membagi 3 kelompok untuk menjawab 3 pertanyaan. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 itu Batase Amalia dan kelompok 3. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang lain? Kedua, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Terakhir, apa yang kita lakukan ketika kita melakukan perbuatan baik? Berikan waktu 3 menit diskusi yang kelompok. Pas pertanyaannya semuanya. Untuk kan 3 tadi saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1 itu gaya laki-laki, kelompok 2 batasi. Maksudnya pertanyaannya kelompok itu kan satu kelompok atau gimana? Semua pertanyaannya. Ya Pak. Saya kita kelompok 3. Kelompok 1 sudah Pak. Kelompok 3 selesai nih, Pak. 1. 3 Pak. Dan dulu kelompok belum itu kelompok itu. Biasanya berulang, Pak. Biasanya berulang. Kelompok 3. Baik, saya persilakan untuk kelompok 3. Padahal Sultan yang maju. Dan bilang dia dari sebelah. Pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan jawab dari pertanyaan dari Bapak Guru. Yang dimana pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang lain? Singkat saja, dari berbuat baik kepada orang lain itu saling tolong menolong. Kita tolong ketika ada yang kesusahan. Masih seperti itu juga sering kita alami ketika teman kita butuh bantuan seperti dalam hal kekurangan duit kah atau apa ya, di antar pulang atau hal-hal lain. Terus mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan soal nomor 1. Yang nomor 2, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Salah satunya itu ketika teman kita menceritakan sesuatu hal sama kita, kita jangan sebarkan kepada orang lain. Itu salah satu melanggar hak privasi teman kita. Itu berarti kita menunjukkan rasa hormat sesama teman.
yang kita rasakan apabila kita habis berbuat baik. Mungkin yang kita rasakan pertama pasti semua merasakan senang dalam hati kita, dan pasti kalau kita habis melakukan perbuatan baik, insya Allah Allah akan memberikan buat kita hal-hal yang baik buat dari hidup kita. Itu saja. Mungkin itu saja diskusi dari kelompok 3. Sekian. Baik, kita lulus kelompok 3. Kelompoklah. Maka untuk kelompok 2. Pertanyaan pertama itu apa yang dimaksudkan dengan berbuat baik pada orang lain? Baik, mohon perhatiannya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di mana satu kelompok? Langsung saja pertanyaannya. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan berbuat baik? Apa yang pada orang dimaksud lain? dengan berbuat baik kepada orang lain? Menurut saya pribadi, berbuat baik kepada orang lain adalah suatu perilaku atau tindakan yang membawa dampak positif atau membawa manfaat untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Selanjutnya saya serahkan kepada diri sendiri. Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Menurut saya banyak sekali cara untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain. Yang pertama dengan kita menghormati pendapat mereka, terus menghargai mereka, saling mentoleransi mereka, dan lain-lain. Lanjutnya, teman saya. Yang selanjutnya itu nomor 3. Apa yang kita rasakan ketika kita melakukan perbuatan baik? Salah satunya itu kita akan merasa senang karena telah membantu teman kita merasa berguna untuk mereka, dan insya Allah juga hal-hal baik akan kembali kepada kita, dan seperti kita kebaikan seperti telah kita lakukan kepada orang lain. Teman-teman, Baik, itulah pemaparan dari kami yang sudah dikasih pertanyaan oleh Bapak Guru kita. Kami malaikat tanpa saya pamit undur diri. Billahi bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk kelompok terakhir yang dikomentarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dari nama kelompok kami Mredets. Bilang malaikat tanpa kaki. Tidak. Yang pertama yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Jawabkan saya apa yang dimaksud dengan berbuat baik kepada orang lain? Dimaksud berbuat baik kepada orang lain itu bagaimana kita berbuat baik atau membantu kepada sesama, baik itu mungkin keluarga ataupun tetangga ataupun saudara kita. Selanjutnya, Bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kepada orang lain? Menurut saya sih kita itu harus menjaga ketakraman kita, menjaga respect orang lain, menjaga orang lain, tidak merendahkan diri mereka. Bagaimana mungkin ada di dalam hadis itu yang maknanya itu bahwasanya tidak ada segolongan muda kepadaku, dia merendahkan diri kepada orang tua dan pada orang yang paling termuda dari dirinya, dan bicara kepada hak ulama. Oke, itu saya kembalikan ke. Baik, di nomor 3 itu pertanyaannya apa yang kita rasakan ketika kita melakukan perbuatan baik. Yang pertama pasti yang kita rasakan yaitu kita senang karena kita berguna sama orang lain, dan ketika kita selalu membantu
lain atau dalam artian masyarakat, pasti kita dipandang sama orang yang kita bantu itu baiklah. Itu saja. Nun. Kita jadi bawah. Oke, mungkin saja yang kami sampaikan dari komunitas lagi. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, itu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Selanjutnya mungkin ada yang belum paham tentang hidup dan kemuliaan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Alhamdulillah sudah jelas. Ada. Baik, silakan. Baik, saya lupa bagaimana cara Bapak meniti kehidupan Bapak dengan kemuliaan. Ya, bagus sekali pertanyaannya, yaitu bagaimana cara saya dan diri saya sendiri menjadi hidup dengan kemuliaan. Tadi itu saya sudah jelaskan cara bagaimana kita itu meniti hidup dan kemuliaan dengan mengimplementasikan 3 bagian tadi, yaitu pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kita itu harus menjaga diri kita sendiri agar kita terhindar dari perbuatan yang buruk yang merugikan orang lain. Dan kita harus prasangka baik atau husnuzan pada orang lain supaya kita tidak buruk sangka atau memfitnah pada orang lain. Yang ketiga itu persaudaraan. Persaudaraan, kita harus menjalin persaudaraan dengan mereka sebaik mungkin. Yang saya jelaskan tentang menjalin hubungan dengan tali akidah atau sama manusia. Karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sangat jelas mencontohkan hubungan dengan 2 kaum, yaitu kaum Muhajir dan kaum Ansar, serta menjalin hubungan antara suku-suku lain dan iman dan menjalin kerjasama dengan mereka. Jadi apa yang harus diri saya sendiri lakukan agar saya meniti hidup dengan kemuliaan? Yang tadi itu mengimplementasikan di 3 poin tadi. Baik itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sebelumnya saya akan menguji salah satu siswa untuk membaca ini. Kan di sini sudah lancar semua atau mengaji tuh? Insyaallah. Ya, saya persilakan untuk 2 orang saja, laki-laki dan perempuan. Saudara Putra. Quran surah Al-Hujurat. Ya, silakan saudara Putra. Al-Qurannya saya dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu fakhirum minad-dun inna ba'da
Ya, Bu, untuk ya itu saja yang Bapak yang mau saya jelaskan tentang fikih dan kemuliaan dengan peraturannya. Kesimpulannya itu dengan menggabungkan nilai-nilai ini kita dapat menjalani hidup yang lebih bermakna, memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Saya harap anak-anak sekalian kalau pulang nantinya diulangi lagi pembelajaran hari ini, dipahami. Semoga anak-anak sekalian bisa mengimplementasikan pembelajaran hari ini dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri sendiri. Baik, ada PR untuk di rumah, yaitu mencari tiga gambar serta jelaskan. Tiga gambar itu, yang pertama itu pengendalian diri, yang kedua prasangka baik, dan yang terakhir itu saudara. Baik, itu saja. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.